Di antara beberapa murid menonjol dari Sekte Pedang Yiyuan, Yu Hai adalah yang terlemah. Namun di antara tiga kerajaan, ia juga dianggap seorang jenius dan sama sekali bukan orang lemah. Namun dia dikalahkan oleh Fang Lin. Hasil seperti itu sulit diterima oleh banyak orang di Sekte Pedang Yiyuan. Lagi pula, di mata mereka, Fang Lin hanyalah seorang pemuda dengan urat spiritual tingkat pertama dan tidak memiliki latar belakang sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Yu Hai, yang berasal dari Sekte Pedang Yiyuan? Namun kenyataannya begitu kejam, Yu Hai kalah. Bahkan setelah menggunakan harta yang diberikan oleh guru-guru seniornya, dia tidak mampu membalikkan keadaan dan dia hampir kehilangan nyawanya. Tentu saja, Fang Lin tidak tahu tentang latar belakang lawannya. Dia sangat gembira karena telah mengalahkan seorang jenius dari tiga kerajaan atas. Akan tetapi, Fang Lin tidak larut dalam kegembiraan karena berhasil mengalahkan lawannya. Setelah pertarungan dengan pria bersenjata pedang, Fang Lin sudah tahu betapa hebatnya para jenius dari tiga kerajaan. Lelaki dengan pedang itu jelas bukan salah satu yang paling kuat, dan dia mungkin tidak dianggap kelas 2. Butuh hampir seluruh kekuatannya untuk mengalahkan lawan seperti itu. Jika dia berhadapan dengan para prajurit dari tiga kerajaan yang lebih kuat dan berbakat, akan sangat sulit untuk menang. Dengan rekor Fang Lin saat ini, dia tidak akan tersingkir kecuali jika dia mengalami 15 kekalahan berturut-turut, tetapi bagi Fang Lin, dia tidak ingin mengalami kegagalan apapun. Ketika Fang Lin berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan 9 kerajaan, seluruh istana Zhenbei masih dikendalikan dengan kuat olehnya, meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya. Wu Zong masih seorang dalang tanpa kekuatan nyata apapun. Di permukaan, para tetua aula Zhenbei menghormatinya, tetapi kenyataannya, Wu Zong tidak bisa memerintah siapapun sama sekali. Bahkan Feng dan Yao, yang sebelumnya ingin berdiri bersama Wu Zong, sama sekali mengabaikan Wu Zong. Kekuasaan istana Zhenbei pada dasarnya berada di tangan tetua Miao. Feng, Yao dan beberapa tetua lainnya harus mematuhi tetua Miao. Bagaimanapun, Penatua Miao adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya Fang Lin di istana Zhenbei, dan dia memiliki kualifikasi dan kemampuan yang memadai. Sudah sewajarnya jika dia yang mengelola istana Zhenbei. Hanya dengan cara ini Fang Lin dapat berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan 9 kerajaan tanpa gangguan. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan hanya tersisa 7 hari di fase kedua pertempuran kebanggaan 9 bangsa. Fang Lin melanjutkan kemenangan beruntunnya dan peringkatnya membaik lagi, sekarang berada pada peringkat 400 teratas. Begitu Anda masuk 500 teratas daftar Tianjiao, Anda akan diperhatikan oleh banyak orang. Lagi pula, di antara 500 teratas, pada dasarnya semuanya adalah monster yang telah meraih kemenangan berturut-turut, dan tidak ada satupun dari mereka yang boleh diremehkan. Nama samaran Fang Lin, Fang Dading muncul di 400 teratas, jadi tentu saja ia menarik banyak perhatian. Namun, tidak seorang pun tahu siapa Fang Dading. Seolah-olah dia adalah seseorang yang belum pernah terdengar sebelumnya dan tiba-tiba muncul. Tentu saja, Fang Lin bukan satu-satunya yang menggunakan nama samaran di daftar Tianjiao. Ada juga beberapa tokoh tak dikenal yang muncul di bagian atas daftar Tianjiao. Namun yang paling menarik perhatian adalah mereka yang berada di 100 teratas. Mereka yang berada dalam peringkat 100 teratas daftar keajaiban adalah protagonis sesungguhnya dari pertempuran keajaiban 9 kerajaan ini. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, bakat yang mengerikan, dan tidak pernah mengalami kegagalan. Mereka pada dasarnya telah mengalahkan para jenius dari 3 kerajaan sebelumnya. Adapun 10 teratas pada daftar Tianjiao, mereka masih belum terlihat. Cahaya keemasan menyelimuti 10 nama yang tertera di atasnya. Bahkan banyak orang kuat dari 3 kerajaan tidak tahu siapa 10 orang ini. Dengan lampu yang berkedip, Fang Lin melangkah ke ruang independen lagi. Dalam 7 hari terakhir, dia tahu bahwa dia pasti akan bertemu lagi dengan para pejuang dari 3 kerajaan, tetapi dia tidak tahu orang macam apa yang akan dia temui. Itu semua tergantung pada keberuntungannya. Sesaat kemudian, lawan muncul, dan mata Fang Lin menyipit, menampakkan ketakutan yang mendalam. Ini adalah pria kekar yang tampaknya berusia 30-an. Dia lebih tinggi satu kepala daripada orang dewasa rata-rata, lengannya lebih tebal daripada paha orang biasa, dan dia mengenakan baju besi tebal. Hanya berdiri di sana saja sudah cukup membuat orang merasa sedikit takut, belum lagi aura tak kasat mata yang terpancar dari orang ini, yang bahkan lebih menakutkan. Tingkat ke-9 urat spiritual. Ini adalah seorang pendekar dengan urat spiritual tingkat ke-9, dan tampaknya dia juga merupakan karakter yang kuat dengan prestasi hebat dalam tubuh fisik. Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa Du Gunian pernah bertemu lawan dengan tubuh fisik yang sangat kuat sebelumnya. Pria kekar di depannya sangat mirip dengan orang yang digambarkan oleh Du Gunian. Mungkinkah orang ini? Hah,
Ternyata dia anak kecil. Kamu benar-benar beruntung. Ketika lelaki kekar itu melihat Fang Lin, terutama melihat betapa mudanya Fang Lin, dia langsung menunjukkan senyum menghina. Fang Lin terkekeh, jika kau meremehkanku, kau harus membayar harga yang mahal. Lelaki kekar itu mengusap-usap tinjunya, mengeluarkan suara tumpul, dengan senyum muram di wajahnya. Anak kecil, kau sungguh sial bertemu denganku. Aku suka menindas kalian, anak-anak kecil yang lembut. Fang Lin tetap tenang ketika mendengar ini, dan dia sama sekali tidak marah karena pihak lain memandang rendah dirinya. Ketika lelaki kekar itu melihat bahwa Fang Lin sama sekali tidak takut padanya, dia mendengus dan tiba-tiba meninju Fang Lin. Fang Lin terkejut ketika lelaki kekar itu bergerak. Meskipun pria ini memiliki tubuh yang kuat, kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali dan dia sangat lincah. Jika kita bertarung dengan kekuatan, akankah aku takut padamu? Fang Lin meraung, mengerahkan seluruh kekuatan daging dan darahnya, dan bahkan menggunakan kitab suci surgawi Zixia. Dengan suara keras, kedua tinju itu beradu, menimbulkan suara yang menggelegar dan tumpul, bagaikan dua batu keras yang saling berbenturan. Ini adalah konfrontasi fisik. Fang Lin mengerahkan segenap tenaganya. Sekalipun lelaki kekar itu tampak meremehkan Fang Lin dalam kata-katanya, dia tidak menahan diri sama sekali ketika menyerang, ingin mengalahkan Fang Lin dalam kondisi terkuatnya. Keduanya mengubah ekspresi, seolah-olah mereka merasakan kekuatan mengerikan satu sama lain. Lalu Fang Lin mundur 5 langkah, dan lelaki kekar itu mundur 4 langkah. Tampaknya kedua pria itu berimbang dan tak satu pun memiliki keunggulan apapun, tetapi faktanya, pria kekar itu masih sedikit lebih unggul. Tubuh yang sangat kuat, pasti telah ditempa dengan beberapa harta karun langka, kalau tidak, tidak mungkin mencapai level ini. Fang Lin diam-diam terkejut, dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Menatap laki-laki kekar itu lagi, dia telah menahan semua rasa jijiknya, dan sebagai gantinya, ada sedikit rasa waspada. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang dapat menyaingi tubuh fisikku. Kau cukup hebat. Aku sedikit tertarik padamu, kata lelaki kekar itu. Fang Lin melengkungkan bibirnya. Aku tidak tertarik padamu. Lelaki kekar itu menyeringai ganas, lalu menerkam Fang Lin secepat seekor harimau turun dari gunung. Aura tak kasat mata terpancar darinya, menghalangi semua gerakan Fang Lin. Menghadapi lawan yang agresif, Fang Lin tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia tetap tenang dan menampilkan seni bela diri kilin. Hantu kilin melilit tubuhnya, dan kekuatan tulang ibel dilepaskan. Ditambah dengan kekuatan daging dan darah Fang Lin yang sudah sangat kuat, seluruh momentumnya meningkat, dan dia terus bertarung dengan pria kekar itu. Pria kekar itu menjadi semakin takut seiring pertarungan berlangsung. Kekuatan Fang Lin agak melampaui harapannya. Awalnya ia mengira dapat mengalahkannya dengan relatif mudah, tetapi sekarang tampaknya ini pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Terima pukulanku. Pria kekar itu tiba-tiba melepaskan pukulan yang sangat kuat, seolah-olah kekuatan tak terbatas terkonsentrasi pada pukulan ini. Sebuah pukulan dilontarkan dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Fang Lin juga menggunakan tinju kilin, dan saat cahaya hitam melonjak, raungan rendah kilin pun terdengar. Kedua tinju itu bertabrakan, Fang Lin mengerang, lengannya sedikit gemetar, dan tubuhnya mundur berulang kali. Tetapi laki-laki kekar itu tidak bergerak sama sekali dan memegang kendali sepenuhnya. Pukulan ini bahkan lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Fang Lin berkata dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa lelaki kekar itu masih mempunyai tenaga tersisa. Titik. Melihat Fang Lin ditekan olehnya, senyum muram pria kekar itu menjadi lebih intens. Dia melangkah maju, memukul dengan kedua tangannya, dan melakukan serangkaian gerakan seni bela diri tinju. Serangan itu sangat dahsyat, seolah-olah ribuan batu besar terus-menerus datang ke arah Fang Lin. Tanpa ragu-ragu, Fang Lin menggunakan Kilin Battle Suit. Kekuatan fisik orang ini terlalu kuat. Tanpa perlindungan Kilin Battle Suit, Fang Lin tidak akan bisa melawannya dengan bebas. Tulang ibelmu tampaknya sangat bagus. Sayangnya, dalam menghadapi kekuatan absolut, bahkan dengan tulang ibel, itu tidak dapat menutupi kesenjangan kekuatan. Pria kekar itu mencibir dan menyerang lebih ganas. Kekuatan setiap pukulan tampaknya terus meningkat, dan setiap pukulan lebih kuat daripada pukulan sebelumnya. Fang Lin dilindungi oleh pakaian tempur kilin, dan dia juga cukup kuat sehingga dia bisa bertahan melawan pria kekar ini. Namun seiring berjalannya waktu, Fang Lin lambat laun mulai kelelahan. Tubuh lelaki kuat itu terlalu mengerikan, begitu kuatnya hingga di luar imajinasi. Dan saat pertarungan berlangsung, terasa seperti ada pasokan kekuatan yang tak ada habisnya dalam tubuh pria kuat ini yang terus mengalir keluar. Fang Lin telah mengerahkan kekuatan fisiknya hingga batasnya, tetapi kekuatan fisik lawannya masih meningkat perlahan. Jika ini terus berlanjut, Fang Lin akhirnya akan benar-benar tertekan dan tidak akan melihat harapan untuk menang. Tubuhmu sangat kuat, tapi sayangnya masih jauh lebih rendah dariku.
Pria kekar itu berkata sambil menyerang Fang Lin dengan ganas, seolah-olah dia sengaja menggunakan kata-kata untuk menyerang Fang Lin. Fang Lin tidak menghiraukannya. Dia juga melepaskan kekuatan pamungkasnya. Tubuh fisik adalah harta karun dengan potensi tak terbatas. Hanya dengan terus-menerus memanfaatkannya dia bisa menjadi semakin kuat. Fang Lin menggali sekali di aula pertempuran Wuji dan baru saat itulah ia memperoleh kekuatannya saat ini. Sekarang, meskipun pertarungan dengan pria kuat ini penuh dengan bahaya, Fang Lin menganggapnya sebagai kesempatan untuk mengasah dirinya. Wah, perkelahian tinju kembali terjadi. Ini adalah kali kesekian kalinya mereka berdua bertukar pukulan. Tinju mereka saling beradu dan kekuatan terus mengalir keluar. Kali ini, Fang Lin tidak gentar dan berdiri kokoh di tempatnya. Walaupun lengannya gemetar, tapi keadaannya memang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hah, pria kekar itu akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kekuatan Fang Lin sebenarnya meningkat. Meski tidak terlalu kentara, namun memang berbeda dengan saat mereka pertama kali berkelahi. Jadi, kamu tipe orang yang sama sepertiku. Pria kekar itu menyeringai. Aku lebih kuat darimu. Fang Lin menanggapi, nadanya menantang dan sulit diatur. Pria kekar itu menjadi marah dan mengeluarkan raungan panjang. Kata-kata yang padat muncul di lengannya, seperti kitab suci. Ketika Fang Lin melihat tulisan suci ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Metode pemberkatan Sekte Buddha Tujuh Lautan. Fang Lin berkata, lalu segera melangkah mundur sambil melompat, memberi jarak antara dirinya dan lelaki kekar itu. Kamu memang memiliki pengetahuan. Lengan lelaki kekar itu bersinar dengan cahaya keemasan yang aneh, dan kitab suci Buddha muncul, membuat lengannya semakin bengkak. Fang Lin memasang ekspresi serius, dia tidak menyangka lelaki kekar ini punya begitu banyak tipu daya. Tubuhnya sudah begitu kuat, dan dengan restu dari Sekte Buddha Tujuh Lautan, kekuatannya mungkin melampaui batas seorang pendekar nadi spiritual. Seperti dugaan, lelaki kekar itu melayangkan pukulan. Sebelum tinju itu tiba, angin kencang dari pukulan itu telah membuat Fang Lin merasa napasnya tercekik. Jangan menganggapnya serius. Itulah pikiran yang muncul secara naluriah di benak Fang Lin. Pukulan ini terlalu kuat dan dia tidak mampu menerimanya sekarang. Pada saat itu, Fang Lin langsung menamparkan tas 9 istana, dan segel besar berwarna tinta melesat keluar dan langsung menekan pria kekar itu. Ayo, lelaki kekar itu tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak takut, dan menghantam guk-guk laut bertinta itu dengan satu pukulan. Adegan ini mengejutkan Fang Lin. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel berwarna tinta itu, namun lelaki kekar itu melakukannya secara langsung. Serangan segel berwarna tinta itu berhasil diblok oleh tinju laki-laki kekar itu. Tubuh lelaki kekar itu kokoh, kakinya tampak berakar, dan ia melawan segel berwarna tinta itu dengan sekuat tenaganya tanpa tampak sedang melawan sama sekali. Minggir, pria besar itu meraung dan melancarkan pukulan lain, kedua tangannya menghantam guk-guk laut bertinta itu bersama-sama. Dengan ini, segel berwarna tinta itu langsung terbang mundur, tampaknya tidak mampu memberikan tekanan apapun pada pria kekar itu. Melihat ini, Fang Lin membuka mata spiritualnya dan menggunakan kekuatan mata spiritualnya untuk menekan kekuatan pria kuat itu. Apa yang dapat dilakukan oleh mata rohani terhadap saya? Pria kekar itu meraung. Ada juga mata spiritual yang terbuka di dahinya, yang tidak kalah kuatnya dengan Fang Lin. Segel berwarna tinta itu terus-menerus membombardir pria kekar itu, namun pria kekar itu mampu mengatasinya dengan mudah dan terus melawan dengan tinjunya. Fang Lin sekali lagi menggunakan seni bela diri kuil tertinggi, dan sebuah pusaran muncul. Sementara segel berwarna tinta itu berhadapan dengan pria kekar itu, ia terus mengumpulkan kekuatan. Pusaran itu semakin membesar dan berputar makin cepat. Kali ini tidak menyerap kekuatan lain, tetapi juga memadatkan kekuatan internal Fang Lin. Meskipun tenaganya tidak sekuat terakhir kali digunakan, namun tidak melemah pula. Pusaran air itu menyapu, dan orang kuat itu tidak berani ceroboh. Cahaya keemasan berputar di sekitar tangan kirinya, dan ada bayangan samar Arhat muncul. Arahat Buddha melambangkan kekuatan. Pukulan ini adalah tinju Arhat. Ledakan. Tetapi dalam konfrontasi ini, Fang Lin menang. Arhat Buddha tentu saja merupakan perwujudan kekuatan, tetapi apa yang dipertunjukkan Fang Lin adalah seni bela diri dari kuil suci tertinggi, yang secara keseluruhan lebih unggul daripada Arhat Fist dalam hal level. Pusaran air itu berisi seluruh energi internal Fang Lin, dan kekuatan yang dilepaskan sepenuhnya terlalu besar untuk dilawan oleh pria kuat itu. Dia terluka dan mundur berulang kali, dan terkena pukulan keras oleh segel berwarna tinta. Hal itu langsung menyebabkan lelaki kuat itu memuntahkan darah dan ekspresinya tampak sedikit jelek. Tapi Fang Lin masih sedikit kecewa. Meskipun dia berada di atas angin, dia tidak dapat mengalahkan orang ini sepenuhnya. Hasil pertempuran ini belum diputuskan. Kau hebat. Kecuali pertarungan sebelumnya dengan seorang pria dari Qin, aku tidak pernah mengalami cedera seperti itu.
Kau yang kedua, lelaki kekar itu mencibir dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya. Jadi, saya baik-baik saja. Fang Lin berkata sambil menyeringai, merasa sedikit puas. Pria kekar itu mencibir, kau layak mendapatkan kekuatan penuhku untuk mengalahkanmu. Setelah kau kalah, ingatlah namaku Yingli. Fang Lin menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, ya, aku tidak pandai mengingat nama orang lain, jadi aku khawatir aku tidak dapat mengingatnya. Mendengar ini, Yingli mendengus berat, dan kitab suci Buddha di lengannya berkibar satu persatu dan semuanya meresap ke tubuh Yingli. Adegan ini membuat Fang Lin semakin takut. Ini jelas bukan seni bela diri dari 9 kerajaan, tetapi berasal dari agama Buddha 7 lautan. Mengapa kamu tahu seni bela diri Buddha? Fang Lin bertanya. Yingli berkata tanpa ekspresi, apakah kamu tidak tahu bahwa ada beberapa perang antara 9 kerajaan dan 7 lautan? 9 kerajaan juga memperoleh beberapa seni bela diri dari 7 lautan. Fang Lin mengangguk ketika mendengar ini. Dia hanya mendengar sedikit tentang perang antara 9 kerajaan dan 7 lautan, tetapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Saat kitab suci terus meresap ke dalam tubuh Yingli, Fang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa darah dan energi orang ini menjadi semakin kuat. Dia telah sepenuhnya menembus batas tingkat ke-9 dari vena spiritual dan sebanding dengan orang kuat di alam tulang spiritual. Tatapan mata Fang Lin tampak serius. Dia tidak menyangka orang ini bisa menjadi lebih kuat. Pada saat ini, kekuatan fisik dan tenaga Yingli telah mencapai tingkat alam tulang roh. Dalam kondisi ini, ia bahkan mampu bertarung melawan master tulang roh sungguhan. Fang Lin menghela nafas dalam hati, orang ini memang seorang jenius dari 3 kerajaan. Jelaslah bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada pria bersenjata pedang yang ditemuinya terakhir kali. Mereka benar-benar berada pada level yang berbeda. Benar saja, orang-orang dari 3 kerajaan tidak boleh dianggap remeh. Fang Lin berkata dengan sedikit ekspresi tak berdaya. Setelah semua kitab suci terserap ke dalam tubuhnya, Yingli mencibir dan menyerbu ke arah Fang Lin seperti anak panah. Orang itu belum datang, tetapi momentumnya telah dilepaskan, seperti gelombang besar, menghantam Fang Lin dengan keras. Momentum ini sendiri sudah cukup untuk membuat tubuh Fang Lin tidak stabil. Jika Yingli menyerang dengan tubuh fisiknya, Fang Lin pasti tidak akan mampu menahannya. Pada saat kritis, Fang Lin mengendalikan segel berwarna tinta, dan dengan cahaya hitam melonjak di atasnya, dia menghancurkannya dengan keras ke arah Yingli. Harta karun ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa kepadaku. Yingli berteriak, dan dengan satu pukulan, darah dan tenaganya berubah menjadi seekor harimau ganas, menghantam keras segel tinta itu. Ledakan, terdengar suara keras, dan segel berwarna tinta itu benar-benar terbang mundur. Itu sama sekali tidak mampu menghentikan Yingli, yang sedang dalam kondisi paling ekstrim saat itu. Melihat ini, Fang Lin tidak ragu-ragu dan menamparkan tas 9 istana, dan lampu kuno Dewa Api pun dikeluarkannya. Aku tidak ingin menggunakan harta ini, tapi kamu terlalu kuat. Fang Lin memegang lampu kuno Dewa Api dan meneteskan darahnya sendiri ke dalamnya. Sesaat kemudian, api berkobar dengan semburan udara yang amat panas, seakan hendak membakar habis semuanya menjadi abu. Jantung Yingli tiba-tiba berdebar kencang dan dia langsung berhenti, menatap kobaran api dengan penuh kesungguhan. Saat berikutnya, Yingli tidak menahan diri lagi. Dia menamparkan tas 9 istana, lalu sebuah lonceng perunggu keemasan muncul, membawa aura agung, dan terbang tepat di atasnya. Ketika api datang, lonceng perunggu emas itu tiba-tiba bergetar dan muncullah kekuatan hisap. Api itu tampaknya terpengaruh dan tidak lagi menuju ke Yingli, melainkan terus-menerus tersedot ke dalam lonceng perunggu emas. Memanfaatkan kesempatan ini, Yingli bergerak dan muncul tepat di depan Fang Lin, dan melayangkan pukulan yang amat kuat tepat ke wajah Fang Lin. Fang Lin tidak mundur, tatapannya amat dingin, sekalipun pukulan dahsyat itu tepat di hadapannya, dia sama sekali tidak takut. Seolah-olah dia telah menyerah sepenuhnya, dan seolah-olah dia bahkan tidak melihat pukulan itu datang. Nyala api lampu kuno Dewa Api di tangan Fang Lin menyala lagi, dan dalam sekejap, tinju yang berapi-api pun terbentuk. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Yingli tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia terlalu dekat dengan Fang Lin dan pukulannya sudah dilancarkan. Tidak ada ruang baginya untuk berhenti atau mundur. Ketika kedua tinju itu beradu, api tiba-tiba meledak, dan napas yang sangat panas langsung menyelimuti mereka berdua. Fang Lin memegang lampu Dewa Api kuno di tangannya, sehingga api tidak dapat melukainya, dan dia bahkan tidak dapat merasakan sedikit pun panas. Namun hal itu tidak berlaku bagi Yingli. Jaraknya terlalu dekat, api pun meledak dan sepenuhnya mengenainya. Napas yang sangat panas itu menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya dalam sekejap. Bagaimanapun, ia adalah tubuh daging dan darah, dan masih jauh dari kebal terhadap air dan api. Sekalipun kebal terhadap air dan api,
kekuatan lampu kuno Dewa Api jauh lebih besar daripada api biasa, dan kekuatannya tak terbayangkan. Yingli menjerit, seluruh tubuhnya dilalap api. Dia bergegas keluar dan memukul-mukul tanah, mencoba memadamkan api di tubuhnya. Fang Lin berjalan keluar dari kobaran api, memegang lampu Dewa Api kuno di tangannya, tidak terluka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat Yingli yang masih berjuang dan meraung di tanah, Fang Lin segera menggunakan lampu Dewa Api kuno untuk menyerap api dari tubuhnya. Meski begitu, Yingli telah kehilangan separuh nyawanya. Banyak bagian tubuhnya telah kehilangan bentuk manusianya dan terbakar menghitam. Kamu kalah. Fang Lin berkata, wajahnya tidak menampakkan kegembiraan maupun kesedihan, dan dia tidak memperlihatkan sedikit pun rasa bahagia karena telah mengalahkan musuh yang kuat. Yingli tergeletak di tanah, napasnya lemah, dengan ekspresi tidak mau dan mengerikan di wajahnya yang setengah terbakar. Kemenanganmu tidak adil, Yingli berkata sambil menggertakkan giginya, seolah ingin berjuang untuk berdiri. Fang Lin tidak memberinya kesempatan dan meninjunya hingga terjatuh ke tanah. Dengan kilatan cahaya, Yingli menghilang dari pandangan Fang Lin, dan suara kemenangannya terngiang di telinganya. Setelah menghela napas panjang, Fang Lin menyimpan lampu Dewa Api kuno, matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Dalam pertempuran ini, dia memang menang secara tidak adil, tetapi dari sudut pandang manapun, dia sudah menang dan mengalahkan lawannya. Namun, kekuatan Yingli membuat Fang Lin merasakan tekanan luar biasa. Inikah kekuatan yang dimiliki oleh jenius sejati dari 3 kerajaan? Jika ada lebih banyak orang seperti Yingli di 3 kerajaan atas, atau orang-orang yang bahkan lebih kuat darinya, maka Fang Lin tidak dapat membayangkan pertempuran berikutnya antara para jenius dari 9 kerajaan. Fang Lin tidak ingin menghadapi musuh sekuat itu lagi dan menggunakan harta untuk menang. Jika memang begitu, Fang Lin tinggal menggunakan harta karun dari awal dan terus maju. Tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Pada saat yang sama, di kerajaan Yuan yang jauh, di aula kuno dan megah, Yingli muncul, penuh luka. Semua orang di aula merasa ngeri ketika mereka melihat Yingli terluka seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang di aula terkejut. Beberapa orang bergegas membantu Yingli berdiri dan memintanya minum pil penyembuh. Saya kalah. Yingli berkata sambil menggertakkan giginya. Kegagalan adalah sesuatu yang sulit diterima oleh orang seperti dia. Tidak seorang pun yang hadir menduga Yingli akan kalah. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Karena semua orang sangat yakin dengan kekuatan Yingli, tidak seorang pun di aula yang memperhatikan proyeksi itu. Di luar aula, banyak prajurit melihat semua yang terjadi di ruang independen, menyebabkan keributan. Saudara Yingli benar-benar kalah dari seorang pendekar spiritual Vein level 1. Tubuh orang itu sangat kuat. Meskipun tidak sekuat kakak senior Yingli, itu juga sangat luar biasa. Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi tidak adil bagi kakak senior Yingli untuk kalah. Harta karun lawan benar-benar mengerikan. Sayang sekali kakak senior Yingli tidak dapat menggunakan harta karunnya sendiri. Kalau tidak, dia belum tentu akan kalah. Sayangnya, hasilnya sudah diputuskan. Saya harap kakak senior Yingli dapat menyesuaikan mentalitasnya. Fang Lin kembali ke istana Zhenbei dan melihat daftar Tianjiao. Ia mendapati rankingnya naik pesat, langsung masuk 300 besar, dan tak jauh lagi masuk 200 besar. Hanya dengan mengalahkan satu lawan saja, dia sudah mampu meningkatkan peringkatnya secara signifikan. Itu menunjukkan bahwa Yingli sebelumnya sudah pernah menduduki peringkat yang sangat tinggi, jadi kemenangan Fang Lin atas dirinya lebih meyakinkan dibanding mengalahkan seorang jenius biasa. Fang Lin melihat lagi daftar orang jenius dan menemukan nama Yingli, hanya untuk mengetahui bahwa ia hanya berada di peringkat lebih dari 100. Yingli memiliki urat nadi spiritual tingkat ke-9 dan sangat kuat, tetapi dia hanya dapat menduduki peringkat lebih dari 100. Orang-orang di depannya tidak mungkin semuanya berada di alam tulang spiritual, kan? Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. Setelah mengalahkan Yingli, Fang Lin pada dasarnya dapat menilai kekuatan orang-orang di setiap tingkat di daftar Tianjiao. Seseorang sekuat Yingli hanya bisa berada di peringkat 100 ke atas. Itu artinya ada banyak orang yang lebih kuat dari Yingli dalam pertarungan para jenius dari 9 negara ini, sedikitnya ada puluhan orang. Kekuatan Fang Lin sudah sangat tidak memadai saat menghadapi Yingli. Tanpa bantuan harta karun, dia pasti bukan lawannya. Meskipun Fang Lin dapat menyapu bersih semua prajurit Vena spiritual, mereka hanyalah prajurit Vena spiritual biasa. Saat bertemu dengan pendekar spiritual tingkat atas seperti Yingli, kekuatan Fang Lin masih terbilang kurang. Lagi pula, para jenius sejati memiliki kemampuan untuk menantang lawan di tingkat yang lebih tinggi, dan tingkatan Fang Lin masih terlalu rendah. Sepertinya setelah tahap kedua selesai, aku harus menyempurnakan sejumlah pil untuk lebih meningkatkan alamku. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Sejauh ini,
Fang Lin belum pernah kalah dalam pertempuran apapun, tetapi dalam beberapa hari terakhir tahap kedua, Fang Lin terus-menerus menghadapi lawan yang sangat tangguh. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan menggunakan harta karun, untuk mengalahkan orang-orang itu. Tentu saja, kartu truf Fang Lin yang sebenarnya tidak terungkap. Misalnya, tombak kuno dan pedang merah darah jarang digunakan. Hanya lentera kuno Dewa Api yang lebih sering digunakan, tetapi tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Lawan yang dihadapi dalam beberapa hari terakhir semuanya luar biasa kekuatannya. Beberapa berada pada level ke-8 atau ke-9 urat spiritual, memiliki seni bela diri yang hebat dan banyak harta. Jika Fang Lin tidak menggunakan lampu Dewa Api kuno, dia pasti sudah kalah dalam beberapa permainan berturut-turut dalam beberapa hari terakhir ini. Meskipun tidak terlalu gemilang untuk menang dengan menggunakan harta karun, tidak ada batasan untuk itu dalam pertempuran para jenius dari 9 negara. Pil, harta karun, teknik rahasia, semuanya dapat digunakan. Pada hari terakhir, Fang Lin melangkah ke ruang independen dan menghadapi lawan terakhirnya di tahap kedua. Ada kilatan cahaya, dan seorang pria dengan wajah tegas muncul. Begitu lelaki itu muncul, dia menatap Fang Lin, matanya segera menampakkan keganasan dan permusuhan. Fang Lin, itu kamu. Pria itu berbicara dan mengenali Fang Lin. Fang Lin tidak mengenalnya, tetapi pihak lain benar-benar mengenalinya, dan melihat ekspresinya yang tidak bersahabat, dia mungkin merupakan musuh daripada teman. Siapa kamu? Fang Lin bertanya, juga dengan sikap buruk. Pria itu mencibir, saya dari keluarga Ling. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di hari terakhir. Saya sangat beruntung. Fang Lin memutar matanya saat mendengar ini, dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Mengapa keluarga Ling lagi? Apakah kalian anggota keluarga Ling menghantui kami? Pria dari keluarga Ling itu mendengus, matanya penuh dengan permusuhan. Fang Lin, karena kamu telah bertemu denganku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu bersikap sombong. Jika kamu berani menghina keluarga Lingku, kamu harus membayar harganya. Fang Lin menggaruk telinganya dan berkata, aku sudah mendengar ini berkali-kali. Bahkan Ling Haoyang tidak bisa membasmiku. Siapa kamu sebenarnya? Apa kau pikir hanya karena kau ingin disukai oleh keluarga Long, keluarga Lingku tidak akan berani menyentuhmu? Lagi pula, keluarga Long tidak akan benar-benar melindungimu. Keluarga Lingku punya banyak cara untuk membuatmu sulit melangkah di 9 negara ini. Pria dari keluarga Ling itu berkata dengan kejam, matanya penuh dengan kesuraman. Fang Lin melengkungkan bibirnya dan melambaikan tangan kepada pria itu. Sekarang setelah kamu selesai, lakukan saja. Aku jadi mengantuk setelah mendengar semua yang kamu katakan. Pria dari keluarga Ling menggertakkan giginya. Dia juga merupakan salah satu generasi muda dari keluarga Ling, dan satu generasi dengan Ling Haoyang. Tetapi Fang Lin tidak menganggapnya serius sama sekali. Bagaimana dia bisa menoleransi penghinaan seperti itu? Mencari kematian, lelaki dari keluarga Ling itu berteriak, dan menggerakkan kakinya dengan kekuatan seberat 1000 pon dan sekuat guntur. Dia mengulurkan kedua tangannya, dan hawa dingin menusuk-menusuk telapak tangannya. Setelah gerakan ini, Fang Lin menyadari betapa kuatnya orang ini. Udara yang sangat dingin seakan menembus setiap lubang. Dalam sekejap, Fang Lin merasakan sensasi kesemutan di seluruh tubuhnya, seolah-olah tulangnya pun membeku. Fang Lin segera mengedarkan ki dan darahnya, dan energi internalnya melonjak keluar, mengusir hawa dingin. Melihat pria dari keluarga Ling menyerang, Fang Lin langsung mengeluarkan tombak Xuan Hai Jiaogu dan memegangnya secara horizontal di depannya. Wah, pria keluarga Ling memukul tombak tulang Xuan Hai Jiao dengan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, udara dingin memenuhi udara. Fang Lin tidak mampu memegang tombak tulang Xuan Hai Jiao. Seluruh tombak menjadi sangat dingin, seolah-olah dapat membekukan tangan seseorang. Pada saat itu, Fang Lin segera melangkah mundur dan menggunakan energi internalnya untuk menghilangkan udara dingin, tetapi efeknya tidak baik. Udara dingin itu sangat kuat dan bahkan harta seperti tombak tulang Xuan Hai Jiao akan dibekukan olehnya. Jelaslah bahwa laki-laki dari keluarga Ling ini telah mempelajari ilmu bela diri feminin yang sangat kuat, itulah sebabnya dia memiliki aura dingin yang begitu kuat. Bagaimana? Pasti tidak enak badan kalau daging dan darahmu terkikis oleh udara dingin. Pria dari keluarga Ling itu mencibir, tampak agak bangga. Fang Lin merasakan kondisinya sendiri dan mendapati bahwa udara dingin memang telah menyerbu tubuhnya, tetapi ki dan darahnya kuat, jadi udara dingin itu tidak akan membahayakan dirinya. Namun, kekuatan pria ini membuat Fang Lin sakit kepala. Belum lagi sikapnya yang dingin, kultivasinya saja sudah cukup membuat Fang Lin menderita. Baiklah, karena kamu dari keluarga Ling, tidak perlu mempermainkanmu. Aku akan memberimu satu pukulan besar. Fang Lin berkata, dan mengeluarkan lampu kuno Dewa Api tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga Ling, rumah leluhur. Sebuah proyeksi besar didirikan di atas rumah leluhur keluarga Ling, sehingga semua anggota keluarga Ling dapat melihatnya.
Dalam proyeksi itu, ada Fang Lin dan pria dari keluarga Ling. Aku tidak pernah menyangka kalau lawan Paman Zongyang adalah Fang Lin. Orang ini telah menghina keluarga Ling berkali-kali. Paman Zongyang pasti akan memberinya pelajaran. Tentu saja, sungguh sial bagi Fang Lin untuk bertemu seseorang dari keluarga Lingku. Lebih baik membuatnya kehilangan muka. Menghina keluarga Lingku, kau harus membayar harganya. Selain anak-anak biasa ini, keluarga Ling juga memiliki banyak pejabat tinggi yang memperhatikan pertempuran ini. Ling Zongyang berasal dari generasi setengah baya dari keluarga Ling. Usianya kurang dari 40 tahun, dan kultivasinya mendekati tulang spiritual. Dia diperkirakan memasuki alam tulang spiritual dalam beberapa tahun ke depan. Ling Zongyang juga tampil apik dalam pertarungan 9 jenius negara ini, dan kini masuk dalam peringkat 200 teratas daftar jenius. Dan sekarang, pada hari terakhir fase kedua pertempuran Tianjiao, Ling Zongyang benar-benar bertemu dengan Fang Lin, orang yang selalu ingin disingkirkan oleh keluarga Ling. Ini menarik perhatian semua orang di keluarga Ling. Tidak diragukan lagi bahwa setiap orang di keluarga Ling ingin melihat Fang Lin dikalahkan oleh Ling Zongyang, dan mereka ingin melihat Fang Lin diinjak-injak oleh Ling Zongyang lebih lagi, sehingga mereka, keluarga Ling, bisa merasa nyaman. Anak ini pasti kalah jika bertemu Zongyang. Seorang tokoh senior keluarga Ling berkata dengan dingin sambil melihat proyeksi itu. Sangat disayangkan perang jenius ini tidak dapat merenggut nyawa siapapun, jika tidak Zongyang pasti akan membiarkannya membasminya. Kata sesepuh keluarga Ling lainnya. Ada banyak kesempatan. Kali ini, biarkan Zongyang meredam kesombongannya dan biarkan dia tahu betapa hebatnya para guru keluarga Lingku. Benar sekali. Saat perang Tianjiao berakhir, inilah saatnya bagi keluarga Ling untuk menggunakan beberapa metode mereka. Sebaiknya anak ini tahu batas kemampuannya dan datang ke rumah leluhur keluarga Ling untuk bersujud dan mengakui kesalahannya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkannya. Di istana Zhenbei, banyak alkemis juga memperhatikan pertempuran Fang Lin. Orang ini tampaknya adalah Ling Zongyang, seorang guru dari generasi muda keluarga Ling. Kata tetua Feng sambil mengerutkan kening. Memang Ling Zongyang, aku tidak menyangka akan bertemu Fang Lin. Kata tetua Yao dengan nada muram. Fang Lin telah memenangkan banyak pertandingan berturut-turut tanpa pernah kalah satu kali pun. Aku penasaran apakah Ling Zongyang dapat menghentikan kemenangan beruntunnya. Saya khawatir itu sulit. Fang Lin terlalu kuat. Haha, Ling Zongyang adalah seorang guru dari generasi muda keluarga Ling. Dia sudah dekat dengan tulang roh. Fang Lin tidak mungkin menjadi lawannya. Sebenarnya, menang atau kalah tidak masalah. Fang Lin pasti bisa masuk ke babak selanjutnya dalam pertempuran Tianjiao. Tidak boleh begitu. Kalah dari orang lain tidak apa-apa, tapi jika kalah dari seseorang dari keluarga Ling, maka artinya akan berbeda. Ya, keluarga Ling dan Fang Lin adalah musuh. Jika Fang Lin kalah dari seseorang dari keluarga Ling, itu berarti dia kalah dari keluarga Ling. Banyak alkemis di istana Zhenbei sedang mendiskusikan masalah ini. Banyak orang dari keluarga alkimia optimis terhadap Ling Zongyang, tetapi mereka tidak berani mengatakan secara terbuka bahwa Fang Lin pasti akan kalah. Lagi pula, mereka semua sekarang tahu siapa sebenarnya penguasa istana Zhenbei, dan beberapa hal tidak bisa dikatakan begitu saja. Sejumlah besar alkemis optimis terhadap Fang Lin, percaya bahwa Fang Lin dapat mengalahkan Ling Zongyang dan meraih kemenangan beruntun yang sempurna. Hanya Master Aula Boneka Wu Zong yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia hanya menatap proyeksi itu dengan dingin, seolah tidak peduli sama sekali dengan hasil Fang Lin dan Ling Zongyang. Di ruang independen, Fang Lin mengeluarkan lampu Dewa Api kuno dan mengaktifkannya tanpa berkata apa-apa. Ledakan, api yang berkobar menyebar, dan hembusan napas panas segera mengusir udara dingin yang memenuhi seluruh ruang independen. Wajah Ling Zongyang berubah drastis. Dia mempraktikkan seni bela diri yang sangat kejam. Dingin di tubuhnya merupakan senjata terkuatnya, tetapi yang paling ia takuti adalah api. Api dari lampu kuno Dewa Api adalah api inti bumi. Ia sangat panas dan merupakan musuh terbesarnya. Sekalipun api tidak menyentuh tubuhnya, Ling Zongyang merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, seakan-akan hawa dinginnya akan mencair. Ling Zongyang tampak muram, dan dia segera mengaktifkan udara dingin di tubuhnya untuk menahan kobaran api. Tetapi saat berikutnya, ekspresi Ling Zongyang menjadi lebih buruk. Sikap dinginnya sama sekali tidak mempan dan sama sekali tidak dapat menghalangi api. Dia ditekan sepenuhnya. Pada saat ini, Ling Zongyang tiba-tiba panik dan cepat menamparkan tas 9 istana. Pedang sebening kristal muncul di tangan Ling Zongyang. Pedang itu tampak seperti diukir dari es, dan ada hawa dingin yang sangat mengejutkan yang melekat pada pedang itu. Teknik pedang dingin. Ling Zongyang berteriak dengan marah, dan sambil mengayunkan pedangnya, dia memperlihatkan keahliannya yang unik. Energi pedang es terus melonjak keluar,
membuat seluruh ruang independen tampaknya telah berubah menjadi dunia es dan salju. Dinginnya ini cukup untuk membekukan pejuang nadi spiritual manapun. Energi pedang melonjak keluar dan bertabrakan dengan api yang dilepaskan oleh lentera kuno Dewa Api. Ini benar-benar pertarungan antara es dan api. Ling Zongyang memegang pedang es di tangannya, tetapi butiran keringat sebesar kacang terus mengalir keluar dan dia mengeluh dalam hatinya. Fang Lin tersenyum, dan ada sedikit gurauan di matanya. Jika lawannya bukan dari keluarga Ling, dia tidak akan menggunakan lampu Dewa Api kuno secepat itu. Dia mungkin terlebih dahulu menggunakan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengannya, dan hanya menggunakan lampu Dewa Api kuno jika itu tidak berhasil. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang dari keluarga Ling, tidak banyak persyaratannya. Anda harus sekejam mungkin dan tidak ada kepura-puraan sama sekali. Oleh karena itu, Fang Lin menggunakan lampu Dewa Api kuno sejak awal, tidak ingin membuang waktu dengan Ling Zongyang. Lampu Dewa Api kuno kebetulan merupakan senjata ampuh untuk menahan Ling Zongyang, dan efeknya sungguh bagus. Pada saat ini, meskipun Ling Zongyang bisa bertahan untuk sementara, ia perlahan-lahan mulai kelelahan. Kekuatan lampu Dewa Api kuno terlalu mengerikan, dan bukan sesuatu yang dapat ia tahan lama dengan urat spiritual tingkat ke-9 yang dimilikinya. Setelah mengalahkanmu, tahap keduaku akan selesai dengan sempurna. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Perkataan Fang Lin mengungkap pesan yang sangat menakutkan, yang mengejutkan Ling Zongyang. Akhir yang sempurna, apa maksudnya? Hanya kemenangan beruntun yang bisa disebut akhir yang sempurna. Mungkinkah dia tidak pernah kalah di babak kedua? Dia selalu menang beruntun. Bagaimana ini mungkin? Ling Zongyang terkejut, akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Tetapi melihat ekspresi Fang Lin, dia tampaknya tidak sedang membual. Dengan kekuatanmu, mustahil untuk menang berturut-turut. Omong kosong, Ling Zongyang meraung, sama sekali tidak yakin. Fang Lin mencibir, apa kau tidak melihat harta karun di tanganku? Apakah sulit untuk memenangkan permainan berturut-turut? Begitu kata-kata ini keluar, Ling Zongyang tertegun. Ya, Fang Lin memiliki harta yang sangat berharga, jadi kemenangan beruntunnya tampak masuk akal. Klik, klik, suara benda pecah tiba-tiba terdengar, dan Ling Zongyang berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Dia memperhatikan dengan teliti dan menemukan retakan muncul pada pedang es di tangannya. Melihat ini, Fang Lin meneteskan esensi darahnya lagi, dan nyala api lampu Dewa Api kuno semakin kuat, dan seluruh ruang independen tampaknya telah berubah menjadi lautan api. Pedang di tangan Ling Zongyang akhirnya tidak dapat bertahan dan hancur berkeping-keping, kemudian Ling Zongyang pun dilalap api. Di rumah leluhur keluarga Ling, semua orang di keluarga Ling menatap proyeksi besar itu. Ekspresi setiap orang dapat digambarkan dalam satu kata: tercengang. Tidak, saya tercengang. Semua orang di keluarga Ling, dari tetua senior hingga anggota keluarga Ling biasa, memiliki ekspresi yang sangat konsisten pada saat ini. Beberapa orang membuka mulutnya begitu lebar sehingga mereka bisa menelan telur secara langsung. Keheningan berlangsung lama sebelum seseorang berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, bukan hanya dia, tetapi semua orang di keluarga Ling yang menyaksikan semua ini ingin menanyakan pertanyaan ini. Bagaimana caranya? Wah! Seorang tetua senior keluarga Ling membanting meja di tempat, memecahkan meja kayu cendana halus itu hingga berkeping-keping. Otang pembawa sial, biarkan pencuri kecil Fang Lin menang lagi. Kata lelaki tua lain dari keluarga Ling sambil menggertakkan giginya. Melihat ekspresinya, sepertinya dia ingin secara pribadi pergi dan menekan Fang Lin. Titik. Otang pembawa sial, kenapa keluarga Lingku selalu menderita di tangan pencuri kecil ini? Kekuatan anak ini sendiri tidak perlu ditakutkan, tetapi harta karunnya sangat tajam. Dengan bantuan harta karun itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya dalam pertempuran 9 kerajaan kecuali dia bertemu dengan beberapa jenius mengerikan dari 3 kerajaan atas. 2 orang dari keluarga Lingku telah kalah dari Fang Lin di turnamen kebanggaan 9 bangsa. Ini sungguh memalukan. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Keluarga Lingku memiliki beberapa guru yang juga berpartisipasi dalam pertempuran Tianjiao. Mereka juga memiliki harta karun yang kuat di tangan mereka dan dapat menekan pencuri kecil ini. Sayang sekali tahap kedua hampir berakhir. Tidak ada kesempatan untuk bertemu pencuri kecil ini. Jangan khawatir, babak ketiga adalah pertarungan sesungguhnya. Fang Lin pasti akan diinjak-injak oleh keluarga Lingku. Saat Ling Zongyang dilalap api, dia terluka parah. Ketika hidupnya dipertaruhkan, dia langsung diteleportasi keluar melalui ruang independen, sehingga menyelamatkan hidupnya. Fang Lin menyimpan lampu Dewa Api kuno dan merasakan tubuhnya melemah. Dia telah menggunakan lampu Dewa Api kuno terus-menerus selama beberapa hari terakhir, yang telah menghabiskan banyak darah dan energinya. Meskipun ia memiliki energi dan darah yang melimpah, konsumsi ini agak berlebihan. Untungnya,
Ini adalah hari terakhir tahap kedua pertempuran Tianjiao. Setelah mengalahkan orang dari keluarga Ling ini, tidak akan ada lagi lawan. Fang Lin juga dapat memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat yang cukup dan memulihkan darah dan energinya. Melihat peringkatnya lagi, Fang Lin sudah berada di 200 teratas, yang merupakan nama yang sangat stabil dan tidak akan ada fluktuasi. Selain itu, Fang Lin juga menemukan peringkat Dugunian, dan dia benar-benar berada di antara 5.000 teratas. Ini mengejutkan Fang Lin. Awalnya dia memperkirakan bahwa Dugunian mungkin tidak akan mampu masuk ke dalam 5.000 teratas dan akan melewatkan tahap ketiga pertarungan para jenius. Aku tidak menyangka gadis ini begitu kompetitif. Dia benar-benar berhasil masuk dalam 5.000 teratas dan peringkatnya telah stabil di lebih dari 4.100. Selama tidak ada kecelakaan, dia pada dasarnya dapat memasuki tahap berikutnya. Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Alam Dugunian sendiri tidak ada yang istimewa. Dia berada pada level yang sama dalam hal spiritualitas seperti dirinya, dan dia mengalami kemajuan lebih lambat dari dirinya. Namun, Guqin Dugunian dan ilmu bela diri Guqin yang dipelajarinya di Balai Perang Wuji, sangatlah kuat. Kecuali jika dia bertemu dengan seorang jenius dengan level yang sangat tinggi, hanya sedikit orang yang dapat menjadi lawannya. Bahkan Fang Lin sendiri merasa kesulitan untuk menguasai musik piano Dugunian, apalagi yang lain. Selain itu, Fang Lin juga melihat beberapa nama yang familiar di daftar Tianjiao. Munculnya nama-nama ini membuat Fang Lin merasa cukup emosional. Beberapa teman lama dari negeri Xuan, terutama Wang Erdan, sebenarnya termasuk di antara 5.000 teratas. Namanya yang aneh mudah ditemukan dan sangat menarik perhatian. Selain itu, Mei Yingsui dan Du Guruoksu juga berada dalam 5.000 teratas, jadi peringkat mereka relatif aman dan kecil kemungkinan mereka akan keluar dari 5.000 teratas pada hari terakhir. Selain itu, Fang Lin juga melihat nama Han Xiaoxing. Hal ini membuat Fang Lin sangat terkejut dan tercengang. Diam-diam dia bertanya-tanya apakah itu orang dengan nama dan marga yang sama, dan bukan Han Xiaoxing yang dikenalnya. Tetapi ketika Fang Lin mengeluarkan slip giok komunikasi dan menghubungi Han Loyun, dia yakin bahwa itu memang Han Xiaoxing. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan 9 kerajaan dan mendapat peringkat yang sangat baik. Fang Lin sudah lama tidak menghubungi Han Loyun. Setelah kontak ini, dia belajar banyak hal. Ternyata tidak lama setelah Fang Lin meninggalkan 3 kerajaan bawah dan pergi ke kerajaan Xuan, Han Xiaoxing juga pergi sendirian. Dia kembali ke Sekte Zixia hanya 1 bulan sebelum pertempuran kebanggaan 9 kerajaan dimulai. Meskipun dia dipenuhi bekas luka saat kembali, kekuatan Han Xiaoxing meningkat pesat dan dia memasuki alam urat spiritual. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi pada Han Xiaoxing selama dia pergi, dia pasti telah melalui banyak kesulitan, kalau tidak dia tidak akan membaik secepat itu. Han Yinyu masih berada di Sekte Zixia, membantu Han Loyun mengelola urusan sekte. Fang Lin masih ingat janji yang dibuatnya kepada saudara perempuan Han. Keduanya memiliki penyakit bawaan. Dia telah menyembuhkan Han Xiaoxing, tetapi masalah Han Yinyu lebih serius, jadi dia tidak pernah mengobatinya. Tetapi sekarang, kekuatan Fang Lin tidak lagi seperti dulu. Banyak metode yang sebelumnya tidak dapat ia gunakan atau tidak yakin untuk digunakan, kini dapat digunakan. Fang Lin memikirkannya sejenak dan memutuskan bahwa setelah tahap kedua perang Tianjiao berakhir, dia mungkin dapat meluangkan waktu untuk kembali ke negeri Qian untuk menyembuhkan penyakit bawaan Han Yinyu. Akhirnya, ketika malam tiba, suara Kaisar Qin bergema di seluruh 9 kerajaan. Tahap kedua perang Tianjiao telah berakhir. Semua yang berada di luar 5.000 teratas dalam peringkat Tianjiao akan dieliminasi. 6 bulan kemudian, tahap ketiga perang Tianjiao akan dimulai. Semua prajurit yang memasuki tahap ketiga akan pergi ke negara Qin 6 bulan kemudian untuk berpartisipasi dalam tahap ketiga perang Tianjiao. Suara Kaisar Qin bagaikan lonceng besar yang berdentang di angkasa, bergema lama di tanah 9 negara, menggemparkan hati orang-orang. Banyak orang tidak menyangka bahwa pertempuran para jenius fase ketiga tidak akan dimulai hingga 6 bulan kemudian, yang setara dengan setengah tahun kemudian. Tetapi berbicara tentang itu, setengah tahun bukanlah waktu yang lama. Banyak prajurit yang mengasingkan diri selama beberapa bulan. Banyak orang berspekulasi bahwa tujuan dari pengaturan ini mungkin untuk memberi waktu bagi para prajurit yang memasuki tahap berikutnya untuk meningkatkan dan menyesuaikan diri. Terutama para pendekar yang bukan dari 3 kerajaan sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Selama 6 bulan ini, mereka akan meningkatkan kekuatannya sehingga mereka akan memiliki cukup kepercayaan diri untuk menghadapi tahap ketiga pertempuran para jenius. 6 bulan, itu masih cukup waktu. Selain itu, kita akan pergi ke negara bagian Qin, di mana aku akhirnya bisa menikmati pemandangan 3 kerajaan. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Peringkat pada daftar Tianjiao sepenuhnya ditetapkan. Fang Lin secara alami memasuki tahap berikutnya tanpa keraguan.
Meskipun peringkat Dugunian relatif rendah, namun masih dalam kisaran 5.000 teratas, sehingga ia dapat memasuki tahap berikutnya tanpa bahaya apapun. Pada hari ke-7 setelah berakhirnya fase kedua Perang Tianjiao, seorang tamu tak diundang datang ke istana Zhenbei. Di dalam aula utama, Wu Zong duduk di singgasana kepala aula, wajahnya tanpa ekspresi dan tampak sangat muram. Di bagian bawah aula, Fang Lin berdiri di hadapan seorang pria parubaya. Lelaki setengah baya itu mengenakan jubah hitam, berwajah tegas dan tangannya di belakang punggung, tampak mengintimidasi tanpa terlihat marah. Orang ini tiba-tiba datang ke istana Zhenbei sehari yang lalu, mengaku sebagai utusan dari istana pengawas Liga dan ingin membawa Fang Lin ke istana pengawas untuk diadili. Aliansi alkimia adalah kekuatan yang sangat besar dan kompleks yang mengendalikan semua alkemis di 9 negara. Tentu saja harus ada anisasi yang didedikasikan untuk memantau semua pihak. Balai pengawasan adalah salah satu lembaga semacam itu. Siapapun yang melanggar peraturan dan lik akan diinterogasi dan dihukum oleh aula pengawas. Misalnya, Fang Lin sebelumnya telah merampok 9 tas istana dari para pewaris aula lain di tanah terlarang dan kuno. Setelah dia keluar, dia dihukum tinggal di Abyss dan Well selama 100 hari. Itulah hukuman yang dijatuhkan balai pengawas terhadap Fang Lin. Dapat dikatakan bahwa aula pengawas memiliki kekuatan besar, di atas 32 aula, dan dapat secara langsung menginterogasi dan menghukum kepala aula manapun. Ketua balai pengawas dipilih oleh 8 tetua. Dia tidak akan memihak salah satu pun di antara mereka dan akan tetap sepenuhnya netral. Namun di aula pengawas, selain kepala aula, akan ada beberapa inspektur. Beberapa dari mereka berasal dari puncak aliansi alkimia, dan beberapa berasal dari keluarga alkimia besar, yang mewakili kepentingan semua pihak. Selama penguasa aula pengawas tidak muncul dan ikut campur, para inspektur ini berhak menginterogasi alkemis manapun yang berada di bawah level 5 ding. Pria berjubah hitam di depannya adalah utusan pengawas aula pengawasan, dan dia memiliki tanda identitas yang unik untuk aula pengawasan. Bolehkah saya bertanya, Tuan Inspektur, mengapa Anda menginterogasi saya? Sepertinya saya tidak melakukan kejahatan apapun. Fang Lin mengepalkan tangannya sedikit dan bertanya dengan nada yang sangat tenang. Pria berjubah hitam itu menatap Fang Lin dengan dingin dan berkata, seseorang telah melaporkan ke aula pengawas bahwa Anda, sebagai seorang alkemis, memiliki perilaku buruk, meracuni orang, dan menghina keluarga alkimia berkali-kali, melanggar aturan aliansi alkimia. Mendengar ini, Fang Lin mencibir dalam hatinya. Apakah ada yang menyerangnya? Akan tetapi, dia punya beberapa trik tersembunyi, benar-benar menggunakan aula pengawas untuk berurusan denganku. Yang mulia inspektur, saya tidak meracuni siapapun, dan saya juga tidak menghina keluarga Dandao. Jika Anda ingin membawa saya pergi untuk diinterogasi tanpa bukti apapun, saya tidak dapat menerimanya. Fang Lin berkata, suaranya masih tenang, tanpa fluktuasi apapun. Mendengar ini, inspektur berpakaian hitam itu menyipitkan matanya sedikit dan mencibir, justru karena tidak ada bukti, kami membutuhkan Anda untuk bekerja sama dalam interogasi. Jika Anda dituduh secara salah, Balai Inspeksi tentu akan membersihkan nama baik Anda. Apakah Anda memiliki sesuatu yang disembunyikan dan tidak mau bekerja sama? Ekspresi Fang Lin menjadi semakin dingin. Tuan, bolehkah saya bertanya, siapa yang melaporkan saya? Inspektur berpakaian hitam itu berkata, Anda tidak perlu tahu ini. Fang Lin tersenyum. Kalau begitu saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi, komisaris pengawas dari mana? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi pengawas berjubah hitam sedikit berubah, dan dia mendengus keras. Dari mana aku berasal, tidak perlu bagimu untuk bertanya padaku. Sekarang kamu hanya perlu mengikutiku ke istana pengawas dan menjelaskan urusanmu satu persatu. Inspektur, sepertinya saya ingat bahwa tanpa bukti apapun, inspektur tidak berhak membawa siapapun ke istana pengawas. Penatua Miao mendengarkan cukup lama dan berdiri untuk berbicara. Inspektur berpakaian hitam itu menatap dingin ke arah tetua Miao dan berkata, tentu saja aku punya buktinya, tetapi aku sedang terburu-buru dan tidak membawanya. Aku meninggalkannya di aula inspeksi. Selama Fang Lin ikut denganku, kita bisa mengetahui semuanya. Tetua Miao menggelengkan kepalanya karena Anda, sang pengawas, tidak memiliki bukti apapun di tangan Anda. Fang Lin tidak dapat pergi bersama Anda ke istana pengawas. Ada apa? Apakah orang-orang di istana Zhenbei Anda istimewa, sehingga bahkan istana pengawas tidak dapat mengendalikan Anda? Inspektur berpakaian hitam itu berkata dengan nada agak muram. Tetua Miao tersenyum tipis. Tanpa rasa takut itu tidak membuat istana Zhenbei-ku istimewa. Istana pengawas secara alami lebih unggul dari istana Zhenbei-ku dan memiliki tanggung jawab untuk menghakimi dan menghukum. Namun, utusan pengawas ingin membawa Fang Lin ke pengadilan, jadi dia harus mengikuti aturan. Bukankah keberadaan istana pengawas adalah untuk menegakkan aturan liga dan sebagai penegak hukum, apakah utusan pengawas harus melanggar hukum dengan sengaja?
Perkataan tetua Miao agak serius, namun dia mengatakan ini dengan sengaja untuk mencegah Fang Lin dibawa pergi. Apa itu balai pengawasan? Penatua Miao, sebagai anggota lama Liga Dan, pernah bekerja di aula pengawasan selama beberapa waktu di tahun-tahun awalnya. Dia tentu tahu seperti apa tempat itu. Jika Anda dibawa ke sana untuk diadili, Anda tidak akan berdaya. Balai pengawas dapat berbuat apa saja terhadap Anda. Sekalipun Anda tidak melakukan kejahatan apapun, selama ada yang mau menghukum Anda, mereka akan menjebak Anda dengan kejahatan tersebut. Asal kamu tidak masuk sensor, semua bisa dibalikkan, tapi kalau masuk sensor, walaupun akhirnya dibebaskan tanpa ada konsekuensi apapun, noda akan tetap ada padamu. Omong kosong. Sebagai Inspektur Jenderal, saya tentu punya hak untuk menyeret alkemis manapun ke pengadilan. Ini tuduhan saya sebagai Inspektur Jenderal. Tak seorang pun boleh ikut campur. Inspektur Jenderal berpakaian hitam tiba-tiba berteriak. Penatua Miao tampak tidak senang. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa inspektur berpakaian hitam ini datang ke sini untuk secara sengaja menargetkan Fang Lin. Dia datang dengan suatu tujuan dalam pikirannya, yaitu membawa Fang Lin ke aula pengawasan. Begitu dia sampai di sana, orang dapat membayangkan seperti apa situasi Fang Lin nantinya. Fang Lin tersenyum dan berkata, jika pengawas tidak punya bukti, maka saya minta maaf karena tidak bisa pergi bersama Anda ke istana pengawas. Setelah berkata demikian, Fang Lin mengabaikan lelaki itu dan hanya berbalik lalu pergi. Wajah inspektur berpakaian hitam itu berubah pucat, matanya dipenuhi kemarahan, dan dia berharap bisa segera menekan Fang Lin. Sebagai seorang inspektur, dia memiliki status yang sangat tinggi. Tidak ada seorang pun yang berani memperlakukannya dengan sikap seperti itu kecuali mereka adalah orang-orang yang tingkatnya di atas kepala istana. Bukankah ini hanya mengabaikan identitasnya sebagai inspektur? Fang Lin, kamu benar-benar berani tidak mematuhi balai pengawas. Sungguh keterlaluan. Pengawas berpakaian hitam menunjuk ke arah Fang Lin dan berteriak. Fang Lin melambaikan tangannya di belakangnya, mengabaikannya, dan berjalan keluar aula dengan perlahan. Semua orang di aula saling berpandangan, diam-diam mengagumi keberanian Fang Lin, karena memperlakukan inspektur seperti ini. Anda harus tahu bahwa inspektur mewakili balai pengawas. Ketika dia berjalan keluar, bahkan orang setingkat kepala balai harus memberi hormat kepada inspektur. Sebaliknya Fang Lin, bukan saja tidak memberikan mukanya, tetapi dia juga menatapnya dengan dingin. Baiklah, karena kau telah melanggar perintah istana pengawas, aku tidak punya pilihan lain selain meminta kepala istana untuk membawamu ke istana pengawas dengan paksa. Inspektur berpakaian hitam itu mencibir, dengan cahaya tajam bersinar di matanya, dan merasa rencana jahatnya berhasil. Awalnya, dia mengira masalah di istana pengawas bukan masalah besar, tetapi Fang Lin tidak menyangka masalah yang dihadapinya kali ini bukanlah masalah kecil. 3 hari kemudian, inspektur lain tiba di istana Zhenbei dan membawa apa yang disebut bukti. Sekarang, kau harus ikut dengan kami, apapun yang terjadi. Kedua inspektur itu memandang Fang Lin dengan bercanda, dan inspektur berpakaian hitam itu mencibir. Fang Lin mencibir, menggelengkan kepalanya, dan mengembalikan slip giok itu kepada kedua inspektur itu. Jika ini juga dapat digunakan sebagai bukti, maka aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tampaknya apa yang disebut istana pengawas dan utusan pengawas tidak lebih dari itu. Mereka hanyalah mainan keluarga dan Dao. Fang Lin berkata dengan nada meremehkan. Setelah kata-kata itu keluar, kedua inspektur itu tampak tidak senang. Inspektur berpakaian abu-abu itu berkata dengan dingin, apapun yang membuat Anda tidak puas, Anda harus ikut dengan kami, jika tidak, kami tidak keberatan mengambil tindakan langsung dan membawa Anda ke istana pengawas. Tetua Miao berkata, Fang Lin adalah murid langsung dari kepala istana Ye. Kau perlu persetujuan dari kepala istana Ye sebelum kau bisa membawanya pergi. Pengawas berpakaian hitam itu berkata tanpa ekspresi, Ye Mengxian bukan lagi penguasa istana Zhenbei, dan Fang Lin bukan lagi penerus penguasa. Dia hanyalah seorang alkemis biasa di Liga Alkemis, tanpa identitas khusus apapun. Baru pada saat inilah Tetua Miao dan Fang Lin tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa ini adalah metode sebenarnya dari keluarga Ling. Sebelumnya, Wu Zonglai mengambil alih istana Zhenbei, yang hanya salah satu mata rantai dalam proses tersebut. Menekan Fang Lin hanyalah efek samping. Hal yang paling penting adalah mencabut status Fang Lin sebagai penerus master istana, membuat Fang Lin kehilangan semua hak istimewa dan statusnya di Liga Dan. Dan sekarang, keluarga Ling menggunakan koneksi mereka di istana pengawas untuk berurusan dengan Fang Lin. Fang Lin, yang telah kehilangan seluruh identitasnya, hanyalah seorang alkemis biasa. Dia memang terlalu tidak berarti di hadapan balai pengawas. Utusan pengawas dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan untuk menaklukkan Fang Lin tanpa masalah. Fang Lin mencibir. Dia telah meremehkan keluarga Ling.
Dia tidak menyangka akan ada serangkaian rencana jahat yang menunggunya. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, Fang Lin memang ceroboh. Dia telah kehilangan statusnya sebagai penerus kepala istana. Meskipun dia diam-diam mengendalikan istana Zhenbei, secara nama dia hanya seorang alkemis 4 ding biasa tanpa hak istimewa apapun. Jika istana pengawas ingin menginterogasinya, dia tidak akan punya ruang untuk melawan. Baiklah, kupikir sebaiknya kau ikut dengan kami dengan patuh, kalau tidak, kau pasti akan menderita sakit fisik. Inspektur berpakaian hitam itu berkata dengan tatapan jenaka di matanya. Kepala Istana Wu, menurutmu apakah aku harus pergi bersama mereka? Fang Lin memandang Wu Zong dan bertanya sambil tersenyum. Wajah Wu Zong berkedut. Dia berharap Fang Lin segera mati, tetapi dia dikendalikan oleh Fang Lin. Jika Fang Lin dibawa pergi oleh aula pengawas, apa yang akan terjadi dengan racun di tubuhnya? Pada saat itu, Wu Zong hanya bisa berkata dua pengawas, mungkin ada kesalahpahaman. Tidak perlu terburu-buru membawa Fang Lin ke istana pengawas. Kedua inspektur itu tercengang ketika mendengar ini, dan bertanya-tanya ada apa dengan Anda, Tuan Wu. Bukankah kita sudah sepakat untuk bekerja sama? Mengapa Anda menyanyikan lagu yang berbeda dari kami sekarang? Kedua pria itu terus mengedipkan mata pada Wu Zong, namun sayangnya Wu Zong menutup mata. Tentu saja dia melihat ekspresi kedua pria itu, tetapi Wu Zong benar-benar tidak punya pilihan. Meskipun dia tahu ini akan terjadi, dia tidak dapat bekerja sama dengan mereka saat ini. Kalau saja tidak ada racun di tubuhnya, dia pasti akan menuruti perintahnya, tapi sekarang yang lebih penting adalah nyawanya sendiri. Kalian berdua, Kepala Istana Wu tidak setuju untuk membiarkanku diadili. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Fang Lin berkata sambil tersenyum, tanpa tekanan apapun. Kedua inspektur itu sangat marah hingga mereka mengumpat Wu Zong berkali-kali dalam hati, tetapi mereka tetap harus melakukan pekerjaan itu, meskipun Wu Zong tiba-tiba berpindah pihak. Kepala Istana Wu, meskipun Anda adalah kepala istana, persidangan Fang Lin tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tidak dapat menghentikan saya untuk menjalankan kekuasaan istana pengawas. Pengawas berpakaian hitam itu berkata kepada Wu Zong, dan pada saat yang sama memberitahu Wu Zong melalui matanya bahwa jika dia menghalangi kita lagi, dia akan berada dalam masalah. Wu Zong mengerutkan kening dan berpura-pura berwibawa Fang Lin berasal dari istana Zhenbei-ku. Sebagai penguasa istana Zhenbei, bagaimana mungkin aku mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya denganku? Jika dia harus diadili, dia bisa melakukannya di sini saja. Mengapa harus pergi ke istana pengawas? Mendengar ini, Fang Lin begitu gembira hingga hatinya berbunga-bunga. Meskipun Wu Zong adalah seorang kepala istana boneka, bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang kepala istana. Dia adalah pengawas istana Zhenbei, dan kata-katanya sangat berbobot. Pada saat ini, kedua inspektur itu memang terjebak dalam dilema. Satu-satunya tujuan mereka adalah membawa Fang Lin ke istana pengawas. Begitu mereka sampai di sana, segalanya akan mudah. Lagi pula, tujuan mereka bukanlah untuk menyelidiki, tetapi untuk menghukum Fang Lin. Interogasi Fang Lin di sini. Apa gunanya itu? Bukti yang ada tidak meyakinkan sejak awal. Apa yang dapat diketahui melalui interogasi? Kecuali Fang Lin kehilangan akal sehatnya dan mengakuinya secara langsung. Kepala Istana Wu, apakah Anda sudah memikirkannya? Apakah Anda benar-benar ingin menghentikan kami? Inspektur berpakaian hitam itu sudah sedikit tidak sabar, dan nadanya menunjukkan nada yang menyeramkan dan mengancam. Wu Zong diam-diam mengerang dalam hatinya. Perasaan dipaksa untuk tidak melakukan apapun hampir membuatnya pingsan, tetapi dia masih harus bertahan. Menurutku sama saja dengan menginterogasi Fang Lin di sini. Tidak perlu pergi ke istana pengawas. Wu Zong berkata sambil menyeringai, ekspresinya sangat aneh. Ini perintah dari kepala istana. Fang Lin harus pergi ke istana pengawas. Tidak seorang pun dapat menghentikannya, termasuk Anda, kepala istana Zhenbei. Pengawas berjubah abu-abu itu tiba-tiba mengeluarkan token giok dan berkata keras, menatap Wu Zong dengan mata dingin. Hati Wu Zong tiba-tiba tenggelam. Dia tidak menyangka kedua orang ini malah membawa dekrit dari Tuan Istana Pengawas. Ini benar-benar masalah besar. Dia memperkirakan bahwa apapun yang dia katakan, Fang Lin tidak akan dicegah untuk dibawa ke Istana Pengawas. Wu Zong menatap Fang Lin dengan pandangan memohon, seolah berkata, aku sudah berusaha sekuat tenaga, berikan saja penawarnya kepadaku, lalu pergi ke istana pengawas dengan patuh. Fang Lin menutup mata dan menatap kedua inspektur itu dengan dingin. Aku tidak punya identitas apapun sekarang, jadi apakah aku harus ikut denganmu? Fang Lin bertanya. Benar sekali, kamu sudah memikirkannya dengan matang. Apakah kamu bersedia ikut dengan kami? Inspektur berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum. Fang Lin tersenyum tipis. Aku sudah memikirkannya. Aku bersedia pergi bersamamu. Namun, sebelum aku pergi, ada satu hal yang harus kulakukan terlebih dahulu.
Tidak akan lama. Bisakah kalian berdua menunggu sebentar? Keduanya mengerutkan kening. Ada apa? Fang Lin menatap tetua Miao dan berkata dengan suara keras, aku ingin mengikuti penilaian Master Alkimia 5 Ding dan menjadi Master Alkimia. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir sangat terkejut, dan kedua utusan pengawas menjadi sangat marah. Ketika seorang alkemis mencapai tingkat kelima, ia dapat disebut sebagai ahli alkimia. Ini suatu kehormatan. Kebanyakan alkemis akan merasa sulit untuk menjadi ahli alkimia sepanjang hidup mereka. Jika Anda menjadi ahli alkimia, Anda akan dihormati kemanapun Anda pergi, dan Anda dapat dengan mudah menjadi tetua tamu di beberapa sekte besar atau kekuatan besar. Dalam aliansi alkimia, status Master Alkimia sangat tinggi dan dia memiliki banyak hak istimewa. Bahkan para master dari 32 aula pun tidak dapat memerintah Master Alkimia. Bahkan jika ahli alkimia melakukan kesalahan, selama itu bukan kesalahan serius, aliansi alkimia pada umumnya akan menanganinya dengan lunak. Bahkan beberapa kesalahan dan kejahatan kecil akan langsung diselesaikan dengan ringan. Fang Lin saat ini hanya seorang alkemis tingkat keempat. Setelah kehilangan statusnya sebagai penerus kepala istana, dia sekarang dianggap sebagai alkemis biasa tanpa hak istimewa atau status apapun. Namun, jika Fang Lin menjadi ahli alkimia, maka status Fang Lin di aliansi alkimia akan segera berbeda. Para ahli alkimia diperlakukan dengan baik oleh aliansi alkimia. Bahkan jika balai pengawas ingin menginterogasi seorang ahli alkimia, diperlukan persetujuan dari petinggi. Sangat tidak mungkin bagi hanya 2 utusan pengawas untuk membawa seorang ahli alkimia ke aula pengawasan untuk diinterogasi. Bahkan jika tuan aula pengawas mengangguk, pasti akan ada diskusi di aliansi alkimia. Terus terang saja, tidak banyak ahli alkimia, dan masing-masingnya sangat berharga. Begitu Fang Lin menjadi ahli alkimia, dia akan memperoleh lebih banyak keistimewaan daripada ahli alkimia biasa. Alasannya sederhana, usia Fang Lin adalah keuntungan terbesarnya. Seorang ahli alkimia yang usianya kurang dari 20 tahun, ini sungguh tak terbayangkan. Diperkirakan dalam seluruh sejarah Liga Alkimia, tidak pernah ada master alkimia yang berusia kurang dari 20 tahun. Semua orang tahu betapa besar potensi seorang ahli alkimia yang berusia kurang dari 20 tahun. Para pemimpin aliansi alkimia tidak bodoh. Mereka pasti akan menumbuhkan dan menghargai kejeniusan seperti itu. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan balai pengawas menganiaya Fang Lin karena beberapa hal yang direkayasa. Oleh karena itu, Fang Lin ingin menjadi ahli alkimia, sehingga ia bisa mendapatkan hak istimewa dan dianggap serius oleh para pemimpin puncak Liga Alkimia. Dengan cara ini, balai pengawas tidak akan bisa menargetkannya dengan mudah. Tidak, kau harus ikut dengan kami ke istana pengawas sekarang. Kami tidak punya waktu untuk menunggumu, kata inspektur berpakaian hitam dengan nada yang sangat dingin. Inspektur berjubah abu-abu itu bahkan lebih terus terang. Dia sudah mengambil beberapa langkah ke arah Fang Lin. Auranya tersembunyi, dan tampak seolah-olah dia siap menyerang kapan saja. Fang Lin mendengus dingin dulu. Liga Alkimia punya peraturan bahwa alkemis manapun di Liga Alkimia boleh mengikuti ujian alkimia dalam keadaan apapun. Bahkan aula pengawas tidak punya hak untuk menghentikanku mengikuti ujian. Benar sekali. Apakah kedua inspektur itu akan mengabaikan peraturan Liga Alkimia? Kalau begitu, aku akan segera memberitahu para pemimpin tertinggi Liga Alkimia dan membiarkan mereka mengambil keputusan. Penatua Miao juga berbicara. Kedua inspektur itu tampak seburuk yang mereka kira. Liga Alkimia memang memiliki aturan ini. Selama mereka tidak dikeluarkan dari Liga Alkimia, alkemis manapun dapat mengikuti penilaian alkimia dalam situasi apapun. Meskipun balai pengawas memiliki hak untuk menegakkan hukum dan menghukum, ia tidak dapat mengabaikan aturan ini. Dalam sejarah aliansi alkimia, ada alkemis yang melanggar aturan dan akan diusir oleh aula pengawas, dan mereka diharuskan menjalani penilaian alkemis. Meskipun aula pengawas tidak setuju, para pemimpin puncak aliansi alkimia tetap memperbolehkan sang alkemis mengikuti ujian, dan dia lulus sekaligus. Identitas dan statusnya ditingkatkan, dan rasa bersalah yang awalnya dibebankan kepadanya segera berkurang lebih dari setengahnya. Kalian berdua seharusnya merasa beruntung bisa menyaksikan kemunculan seorang ahli alkimia yang usianya belum mencapai 20 tahun. Kenapa kalian terlihat begitu tidak senang? Fang Lin berkata sambil tersenyum. Pengawas berjubah hitam itu mendengus keras, sementara pengawas berjubah abu-abu berkata dengan enggan, karena kamu ingin mengikuti ujian alkimia, kami tidak punya hak untuk menghentikanmu. Namun, kudengar kamu baru saja menjadi alkemis tingkat 4 beberapa waktu lalu. Seberapa yakin kamu bahwa kamu akan berhasil jika kamu dengan gegabah mengikuti ujian alkemis tingkat 5 sekarang? Fang Lin mencibir, jangan ganggu kalian berdua tentang hal ini. Selama aku menjadi ahli alkimia, bahkan jika kalian adalah inspektur,
kalian tidak akan memenuhi syarat untuk membawaku ke aula inspeksi untuk diadili kecuali para pemimpin teratas aliansi alkimia setuju. Kau tidak mungkin berhasil, kata inspektur berpakaian hitam itu dengan wajah muram. Fang Lin tersenyum tipis tanpa banyak bicara, tetapi wajahnya penuh percaya diri dan ketenangan, seolah semuanya terkendali. Pada saat itu, semua orang pergi ke aula pengadilan, di mana banyak tungku alkimia ditempatkan, yang khusus digunakan untuk menguji para alkemis. Fang Lin, kamu seharusnya tahu proses untuk dipromosikan menjadi alkemis 5 ding, jadi aku tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Tetua Miao berkata pada Fang Lin. Fang Lin mengangguk. Fang Lin secara alami jelas tentang penilaian untuk 5 alkemis ding. Berbeda dengan penilaian promosi sebelumnya, penilaian untuk 5 ding alkemis lebih sulit dan rumit. Lagi pula, begitu Anda memasuki jajaran 5 alkemis ding, Anda akan disebut sebagai ahli alkimia, dan kesulitan penilaiannya tentu akan lebih ketat. Penilaian 5 alkemis ding dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah seni membuat alkimia, yang kedua adalah inti membuat alkimia, dan yang ketiga adalah jiwa membuat alkimia. Dari ketiga ujian ini, yang pertama, keterampilan alkimia, secara alami menguji keterampilan alkimia sang alkemis. Yang kedua, Dansin, untuk menguji apakah sang alkemis memiliki karakter untuk menjadi seorang master. Dan Hun ketiga adalah ujian yang sangat istimewa. Sampai sekarang belum ada seorang pun yang mampu menjelaskan secara gamblang apa itu Danhun. Sebagian orang meyakini bahwa Danhun merupakan kedekatan antara sang alkemis dengan ramuan ajaib, sedangkan sebagian lainnya beranggapan bahwa Danhun merupakan semangat dan ketekunan sang alkemis. Hanya setelah lulus ketiga ujian ini, seseorang dapat benar-benar dianggap telah memasuki jajaran master alkimia. Jika Anda gagal, semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia dan Anda harus menunggu setahun sebelum dapat mengikuti tes lagi. Secara umum, Dan Yi merupakan ujian yang paling mudah untuk dilewati, sedangkan Dan Xin dan Dan Hun yang mengikutinya tidak begitu mudah untuk dilewati. Terutama tes Dan Hun yang misterius dan tak terduga. Bahkan banyak orang yang telah menjadi ahli alkimia merasa sulit untuk menjelaskan apa itu tes Dan Hun. Fang Lin terlalu muda, dan banyak orang yang hadir berpikir akan sulit baginya untuk berhasil. Bahkan Penatua Miao, yang selalu sangat optimis terhadap Fang Lin, merasa sangat tidak yakin. Adapun dua utusan pengawas, mereka sama sekali tidak berpikir Fang Lin bisa lulus ujian, dan hanya menunggu untuk melihat Fang Lin mempermalukan dirinya sendiri. Di sisi lain, Wu Zong, Feng, dan Yao berada dalam suasana hati yang sangat rumit. Mereka tidak ingin Fang Lin berhasil lulus ujian, mereka juga tidak ingin melihat Fang Lin dibawa pergi oleh utusan pengawas. Hanya mereka sendiri yang bisa memahami perasaan mereka saat ini. Fang Lin memasang ekspresi tenang saat berjalan ke tungku alkimia. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya sambil tersenyum. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa nanti. Kedua utusan pengawas itu memiliki pikiran yang sama dalam hati mereka. Dalam ujian keterampilan alkimia ini, kamu harus memurnikan pil tongsin tingkat 5 dengan kualitas sedang terendah. Jika kamu gagal sekali, kamu akan dianggap tidak memenuhi syarat. Apakah kamu mengerti? Tetua Miao menatap Fang Lin dan berkata dengan prihatin. Fang Lin mengangguk, lalu memandang kedua pengawas yang berdiri tidak jauh darinya, yang tampak tengah menikmati pertunjukan itu. Sambil tersenyum di wajahnya, dia berkata, aku penasaran apakah kalian berdua telah mencapai tingkat ahli alkimia. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi mereka berdua tiba-tiba menjadi agak jelek. Karena mereka berdua pun bukan ahli alkimia, dan masih berada di level alkemis tingkat 4. Bukan berarti prestasi mereka dalam bidang alkimia tidak memenuhi standar, tetapi mereka tidak pernah mampu lulus dalam ujian hati alkimia dan jiwa alkimia, sehingga tidak dapat menjadi master alkimia sejati. Tidak mudah untuk menjadi ahli alkimia. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu sangat ambisius. Itu sungguh tidak disarankan. Utusan pengawas berpakaian hitam itu berkata dengan nada dingin. Pengawas berjubah abu-abu itu berkata, Fang Lin, kamu memang jenius, tetapi menjadi ahli alkimia jelas bukan sesuatu yang dapat kamu capai saat ini. Bodoh sekali jika kamu menggunakan ini untuk lolos dari interogasi aula pengawas. Fang Lin tertawa, matanya menunjukkan penghinaan yang tak terselubung setelah sekian lama. Ternyata kalian berdua hanyalah alkemis tingkat 4 sepertiku. Kupikir kalian berdua sudah menguasai alkimia. Kata-kata ini membuat kedua pria itu sangat marah sehingga mereka ingin menamparkan Fang Lin 2 kali. Kalau saja kami berdua adalah ahli alkimia, apakah kami masih akan menjalankan tugas sebagai utusan pengawas di aula pengawasan? Dia seharusnya sudah pergi untuk menikmati kehidupan yang damai sejak lama. Fang Lin tidak terlalu memperhatikan mereka berdua. Setelah semua ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil tongsin dikirimkan, ia mulai mempersiapkan pemurnian pil tersebut. Pil tongsin adalah pil kelas 5,
dan juga merupakan pil yang harus disempurnakan sebagai bagian penilaian untuk 5 alkemis Ding. Setiap alkemis 5 Ding harus memurnikan pil tongsin saat lulus penilaian. Kesulitan dalam memurnikan pil tongsin relatif tinggi di antara banyak ramuan kelas 5, karena proses pemurniannya cukup rumit, terutama pengendalian api dan ketepatan waktu pelepasan bahan obat, yang keduanya membutuhkan standar yang sangat tinggi. Terus terang, ini adalah ramuan yang menguji kemampuan sang alkemis. Sekalipun seseorang memiliki ramuan api kehidupan jiwa yang luar biasa, atau mengetahui beberapa teknik alkimia kuno yang luar biasa, akan sulit untuk memurnikan pil pembuka hati ini jika pencapaiannya dalam alkimia tidak cukup kuat. Akan tetapi, justru karena pil tongsin sulit dimurnikan, pil itu digunakan sebagai barang penilaian bagi 5 alkemis Ding untuk mengendalikan kualitasnya secara ketat. Tentu saja, selama seseorang berlatih dengan tekun dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk ini, pada dasarnya setiap alkemis dengan kekuatan yang cukup dapat memurnikan pil tongsin. Agar penilaian ini terbuka dan transparan, saya telah menghubungi para petinggi. Semua yang ada di sini akan diproyeksikan kepada para petinggi, dan tidak seorang pun akan diizinkan untuk berbuat curang, dan tidak seorang pun akan diizinkan untuk mengganggu penilaian Fang Lin. Tetua Miao berkata, lalu memerintahkan seseorang untuk membawa batu kristal besar dan meletakkannya tidak jauh dari sana. Dengan cara ini, para pemimpin puncak aliansi alkimia dapat menyaksikan seluruh proses alkimia Fang Lin melalui proyeksi kristal. Kedua utusan pengawas itu tampak tidak senang. Jelaslah bahwa Penatua Miao melakukan ini bukan untuk mencegah Fang Lin berbuat curang, tetapi untuk mencegah mereka berdua mengganggu penilaian promosi Fang Lin. Pada saat ini, di aula tingkat tinggi Liga Dan, puluhan pemimpin Liga Dan sedang memperhatikan penilaian promosi Fang Lin. Fang Lin ini bahkan belum berusia 20 tahun, dan dia sudah mengikuti ujian alkemis 5 Ding. Ini sungguh menakjubkan. Jangan bicara tentang apakah dia bisa berhasil kali ini. Aku khawatir tidak banyak alkemis seusianya yang merupakan alkemis tingkat 4 di aliansi alkemis kita, kan? Memang sangat sedikit. Selain beberapa murid dari para tetua dan beberapa ahli waris dari beberapa keluarga alkimia besar, sejauh yang kami ketahui, hanya ada gadis dari keluarga Long dan Fang Lin ini. Ngomong-ngomong, gadis dari keluarga Long tampaknya sudah mulai bersiap untuk menerobos dan menjadi ahli dan dao. Aku ingin tahu kapan dia akan berhasil. Gadis dari keluarga Long itu sangat menakjubkan. Mungkin dia akan menjadi salah satu talenta alkimia paling luar biasa di Liga Alkimia kita di masa depan. Jangan banyak bicara, mari kita lihat Fang Lin dulu. Dia juga orang yang sangat menarik. Anak ini telah menyinggung beberapa keluarga alkimia yang dipimpin oleh keluarga Ling. Kurasa dia dalam situasi yang sulit. Tetapi selama dia menjadi master dan dao, situasinya akan berbeda. Itu dengan syarat dia bisa berhasil, tapi saya tidak optimis. Di dalam ruang sidang, semua orang menahan napas dan menatap Fang Lin. Fang Lin menamparkan tungku alkimia, dan segera api ramuan kehidupan jiwa menyembur keluar dan menyebar ke seluruh tungku alkimia. Kemudian, Fang Lin melepaskan pil api kehidupan jiwa jenis kedua. Saat kedua api itu bercampur, suhu tungku pil langsung naik dan berubah menjadi dua warna berbeda. Melihat pemandangan ini, mata beberapa orang yang hadir sedikit berubah, terutama dua utusan pengawas, yang sangat terkejut. Tidak semua orang dapat memiliki dua jenis api ramuan kehidupan jiwa. Mustahil bagi alkemis biasa untuk memadukan dua jenis api ramuan jiwa dan kehidupan. Bahayanya terlalu besar. Bahkan jika kamu memiliki dua jenis api ramuan kehidupan jiwa, sungguh tidak ada artinya untuk dipamerkan seperti ini. Utusan pengawas berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Tungku alkimia itu sangat panas. Fang Lin cerdas dan cekatan, terus-menerus melemparkan bahan-bahan obat ke dalam tungku. Proses pemurnian tongsin dan rumit. Bahan-bahan obat tidak dapat dimasukkan ke dalam tungku sekaligus, tetapi harus ditambahkan secara bertahap dan pada waktu yang berbeda. Hal ini mengharuskan sang alkemis untuk memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang waktu dan suhu. Kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan kegagalan alkimia. Tetua Miao melihat tindakan Fang Lin dan tidak bisa menahan keringat di telapak tangannya. Bahkan bagi seorang alkemis berpengalaman seperti dia, tingkat keberhasilan dalam memurnikan pil tongsin tidaklah tinggi. Belum lagi seorang pemuda seperti Fang Lin, yang kurang pengalaman dan dapat dengan mudah salah memperkirakan waktu. Namun, teknik dan gerakan Fang Lin sangat stabil. Dia tampak seperti seorang alkemis berpengalaman yang telah memurnikan obat selama bertahun-tahun. Setiap gerakannya tepat, tidak sedikit lebih atau kurang, dan ada rasa senang dalam tindakannya. Sungguh pemuda yang luar biasa. Dia menggunakan dua jenis api ramuan jiwa kehidupan secara bersamaan, dan dia mengendalikan suhu dan waktu pemurnian ramuan dengan sangat baik, tanpa kesalahan. Seseorang dari puncak Liga Alkimia berseru kagum. Memang, berdasarkan keterampilan ini saja, anak ini luar biasa dan layak dilatih. Orang lain juga mengangguk.
Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, maka tidak perlu baginya untuk melanjutkan penilaian. Ini hanyalah level yang diperlukan untuk setiap ahli alkimia. Tidak perlu diributkan. Seseorang berkata sambil mencibir, tampaknya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Fang Lin. Pada saat ini, penyempurnaan pil tongsin mencapai titik yang sangat kritis. Saat memurnikan pil tongsin, ada 3 waktu di mana waktu pembakaran perlu disesuaikan. Ketiga penyesuaian ini juga merupakan bagian paling krusial dan sulit dalam penyempurnaan pil tongsin. Jika terjadi kesalahan, pil tongsin tidak dapat disempurnakan dengan sukses. Fang Lin tampak tenang dan kalem, sorot matanya luar biasa damai, dan cahaya keemasan samar terlihat mengalir di kedalaman matanya. Murid emas yang berwawasan luas. Di bawah sepasang mata emas tajam Fang Lin, tak ada satupun di tungku alkimia yang luput dari pandangannya, dan dia bisa melihatnya dengan jelas. Semua orang yang hadir menahan napas dan menatap Fang Lin dengan saksama. Pada saat itu, Fang Lin menggerakkan tangannya sedikit, dan api kehidupan jiwa yang mengelilingi tungku alkimia segera melemah. Pada saat yang sama, Fang Lin dengan cepat melemparkan 2 bahan obat ke dalam tungku alkimia. Seluruh prosesnya dapat digambarkan sangat cepat. Itu diselesaikan dalam sekejap mata, tanpa hambatan atau keraguan apapun. Begitu bersih dan rapi. Bagus. Tetua Miao diam-diam mengagumi dalam hatinya. Melihat teknik terampil dan gerakan halus Fang Lin, dia tentu saja gembira. Ini baru pertama kalinya mengubah intensitas api. Masih ada 2 kali lagi, dan 2 kali berikutnya harus lebih hati-hati. Aku tidak percaya dia bisa menyelesaikannya dengan lancar. Kedua utusan dari aula pengawas berkata sinis dalam hati mereka. Di luar proyeksi, sekelompok pemimpin liga dan juga memuji Fang Lin. Setidaknya sejauh ini, penampilan Fang Lin sempurna dan begitu sempurna hingga tidak dapat dipercaya. Penampilan anak ini sama sekali tidak seperti pemuda di bawah usia 20 tahun. Seorang lelaki tua dari liga dan mengangguk terus-menerus. Perkataannya pun menggugah rasa senang sebagian orang yang hadir. Teknik dan gerakan Fang Lin begitu terampil sehingga terasa seolah-olah ia telah melatihnya berkali-kali. Masih terlalu dini untuk mengomentarinya sekarang. Kita tunggu saja sampai dia menyempurnakan pil tongsin. Seseorang tidak senang melihat Fang Lin dipuji begitu banyak dan berkata, "Lihat." Pada saat itu, seseorang berseru. Baik para pemimpin puncak Liga Alkimia maupun orang-orang di aula percobaan, mereka semua menunjukkan ekspresi heran dan menatap Fang Lin dengan tak percaya. Fang Lin benar-benar memejamkan matanya, tetapi tangannya masih bergerak seperti kupu-kupu, mengendalikan api dengan hati-hati. Tutup mata Anda dan buatlah ramuan ajaib. Pada saat ini, Fang Lin tengah memurnikan ramuan itu dengan mata terpejam. Dia bahkan tidak memperhatikan situasi di dalam tungku ramuan. Dia terus saja memurnikan ramuan itu dengan mata tertutup. Apakah anak ini gila? Dia pikir dia siapa? Utusan pengawas ingin menanyainya, tetapi karena dia mengira kalau bicaranya keras, bisa dianggap mengganggu alkimia Fang Lin, dia pun tidak berani bersuara. Tetua Miao juga tercengang, lalu dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu bilang kamu bisa fokus memurnikan ramuan itu, tapi kamu harus menutup matamu. Bukankah kamu hanya membuat segalanya lebih sulit bagi dirimu sendiri? Lagi pula, tidak mudah membuat ramuan dengan mata tertutup, karena Anda tidak dapat melihat situasi di dalam tungku ramuan. Anda hanya dapat mengandalkan perasaan dan pengalaman Anda sendiri untuk membuat penilaian. Jika ada kesalahan sedikit saja, akan sulit memperbaikinya. Secara umum, tidak ada alkemis yang sengaja menutup matanya untuk membuat ramuan. Ini murni mencari masalah dan membuat diri sendiri tidak nyaman. Tentu saja, jika Anda memiliki kepercayaan diri dan memiliki pencapaian luar biasa dalam bidang alkimia, Anda sebenarnya dapat membuat ramuan tersebut dengan mata tertutup. Namun masalahnya adalah Anda, Fang Lin, sedang menjalani penilaian promosi. Ini adalah momen penting dan tidak ada kesalahan yang boleh dibuat. Bisakah kamu tidak bermain seperti ini? Apakah kamu akan mati jika kamu jujur? Para anggota senior Liga dan yang telah memperhatikan penilaian ini juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka merasa Fang Lin bersikap terlalu sombong dan sepertinya sengaja pamer. Anak ini suka pamer tapi tidak praktis. Dia tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat. Seorang eksekutif senior segera mengatakannya. Setelah berlatih dengan mata tertutup selama beberapa saat, Fang Lin merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia membuka matanya dengan ekspresi malu di wajahnya. Tetua Miao menghela napas lega dan menatap tajam ke arah Fang Lin, seolah memberitahu Fang Lin agar tidak melakukan hal aneh apapun dan hanya fokus memurnikan ramuan ajaib. Tak lama kemudian, tibalah saatnya menyalakan api untuk kedua kalinya. Meskipun ekspresi Fang Lin tidak tampak serius, jelas bahwa dia sangat serius. Tiba-tiba api berkobar kencang, seolah-olah suhu seluruh ruang sidang meningkat drastis dalam sekejap.
Fang Lin bergerak secepat kilat dan melemparkan ketiga ramuan itu ke dalam tungku. Tiba-tiba tercium aroma harum samar dari tungku. Fang Lin mengubah intensitas api untuk kedua kalinya dan menyelesaikannya dengan mudah lagi. Pada titik ini, penyempurnaan pil tongsin pada dasarnya sudah setengah jalan selesai. Tentu saja, langkah yang paling sulit adalah menyalakan api untuk ketiga kalinya. Karena waktu perubahan terakhir dalam intensitas api ini cukup istimewa, inilah momen ketika ramuan akan terbentuk, yang juga merupakan momen paling kritis dari ramuan tersebut. Banyak alkemis yang melakukan kesalahan pada saat ini, yang mengakibatkan kegagalan pemurnian eliksir. Sekalipun Fang Lin mempunyai keyakinan penuh dan pencapaian yang tak terduga, ia tetap harus menganggapnya serius dan tidak boleh lengah atau ceroboh sedikitpun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Para pemimpin senior Liga dan di belakang proyeksi sedang menunggu, dan Penatua Miao serta orang lain yang hadir juga sedang menunggu. Fang Lin tidak menggunakan teknik alkimia khusus apapun, dan telah melanjutkannya selangkah demi selangkah sejauh ini. Tidak ada jalan pintas untuk menyempurnakan pil tongsin. Cara yang paling masuk akal dan aman adalah menyempurnakannya langkah demi langkah. Jika Anda mencoba menggunakan metode alkimia kuno secara paksa, hal itu akan menjadi bumerang dan dapat dengan mudah menyebabkan kegagalan pembuatan ramuan ajaib. Aroma ramuan itu perlahan menyebar, tetapi ini tidak berarti bahwa pil tongsin sudah hampir berhasil, melainkan telah mencapai momen paling kritis. Fang Lin menggerakkan tangannya lagi, dan kedua api jiwa itu tampaknya sangat terpengaruh. Api biru menjadi sangat lemah, sedangkan api merah menjadi lebih kuat. Sungguh teknik pengendalian api yang hebat. Siapapun yang menyaksikan kejadian ini tidak dapat menahan rasa kagum dalam hati. Bahkan kedua utusan dari aula pengawas harus mengakui bahwa teknik pengendalian api Fang Lin sangat maju. Kedua api dapat dibuat menjadi satu yang kuat dan satu yang lemah. Ini tidak terlalu sulit dan beberapa alkemis berpengalaman dapat melakukannya. Tetapi kuncinya adalah bagaimana memahami tingkat kekuatan dan kelemahan, yang merupakan kesulitan sesungguhnya. Bagaimanapun, ini adalah alkimia, dan kekuatan api harus dikontrol dengan sangat akurat, yang menguji keterampilan pengendalian api sang alkemis. Dari penampilan Fang Lin, terlihat bahwa kemampuannya dalam pengendalian api sudah mencapai taraf keterlaluan, jauh berbeda dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki seorang pemuda. Gagal, gagal, pasti gagal. Kedua utusan pengawas berteriak dalam hati, berharap Fang Lin akan melakukan kesalahan. Namun Fang Lin menggerakkan tangan kirinya dan menaruh dua ramuan obat terakhir ke dalam tungku alkimia. 890.